Sosok pria muda inspiratif ini memiliki simbol seperti matahari pagi. Kalau saya boleh mengutip perkataan Che Guevara, tapi cara-cara humanisme ini yang harus diterapkan. Gagasan dan actionnya di depan masyarakat membuat pria satu ini dijuluki sebagai human society. Apakah mungkin tahun 98 itu akan terjadi di tahun 2021? Ketidakadilan terlalu jauh sudah. Kita berangkat dari jalan. Kita hidup dari jalan. Tidak. Ketulusan, kesabaran, serta spiritual membuat pria satu ini lebih ingin mengabdikan dirinya untuk daerah Kutai Kartanegara. Ini sebuah narasi yang lucu menurut saya. Masjid yang dibatasi boleh. Iya. Itu panggilan iman. Wajib. Siapakah dia? Rian Trisaputra. Bener ya, oke? Iya. Apa kabar, Bung Rian? Alhamdulillah, Bang Asvin. Sehat, walafiat. Bang Rian nih dilihat di media sosial nih cukup hits ya. Melakukan gerakan-gerakan sosial yang luar biasa sebagai anak muda dan juga salah satu di Lembaga Pemuda Indonesia, khusus DPK KNPI. Selamat datang. Saya manggilnya apa ya, enak ya? Karena biasa kan pasti kan baiknya manggil abang, kayak cuma saya panggil Bung aja karena KNPI kan identik dengan Bung. Siap. Dan Bung lagi hit sekarang. Iya, Bung. Aduh. Terima kasih sekali lagi Bung Rian. Ya, udah mau kita kolaborasi gitu kan, dan juga di tempat studio DM Project. Jadi juga kami ucapkan terima kasih juga kepada DM Project yang telah memfasilitasi tempat ini untuk kita diskusi santai di malam hari. Oke, baik, Bung Rian, sekali lagi selamat datang di program Sahabat Pulau di Balik Jendela Kehidupan, yang dimana nih program ini memang kami kemas sama tim untuk berbagi inspirasi kepada anak muda Indonesia. Kita awali dulu dengan game. Siap. Biasanya ini nih ya, nah gini, game ini kita tujuannya untuk menyatukan frekuensi kita. Museum bersejarah. Ya. Sejarah Perlu. Gerakan pemuda Wajib. Oke, terima kasih Bung Ria sekali lagi. Wah, kayaknya kita udah nyatu nih frekuensi kita ya. Saya ingin tahu dulu nih, dan juga pemirsa Indonesia ingin tahu kesibukan dari Bung Rian sendiri apa nih di DPK KNPI Kecamatan Tenggarong. Apa nih Bang kesibukannya nih? Jadi Kecamatan Lombolo ya. Iya, sorry. Oke, sorry. Kecamatan Loakulu. Iya, sebagai ketua nih yang mengenakodai Bahtera Pemuda Indonesia nih, yang mewakili tingkat Kecamatan Loakulu. Apa nih Bung Rian kesibukannya? Ya. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh menyerah. Apalagi kita sebagai lokomotif perjuangan pemuda harus berbuat dengan aksi nyata. Salah satu yang kita lakukan adalah sejak awal kita beberapa kali ikut serta berbagi masker, melakukan penyemprotan disinfektan, terus mengedukasi masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Berbagai kegiatan kita sudah lakukan, dan baru-baru ini saja kita bersama pemerintah Kecamatan Loakulu dan perusahaan yang ada di Kecamatan Loakulu yang dikoordinatori oleh Bapak Duli Mulawarman, kita baru saja menyelesaikan perbaikan jalan Desa Jembayan Dalam. Nah, jadi itu juga salah satu kegiatan kita yang saat ini akan kita lakukan. Juga saat ini progres adalah jembatan di Sungai Payang. Yang saat ini kita progresnya kita lakukan. Alhamdulillah ya. Jadi ada kita membantu peran sebagai anak muda, kita juga membantu peran pemerintah maupun di swasta, jadi sebagai gotong royong lah ya ke situnya. Oke. Wah, mantap Bung Rian. Jadi satu sisi kan kita bisa
ya di masa pandemi kita tidak boleh down gitu kan, harus kita apa nih yang kita bisa perbuat sebagai anak muda maupun organisasi pemuda. Oke deh, baik Bung Rian, menarik sekali nih. Dan juga saya ingin ini nih yang bertanya nih kepada Bung Rian sebagai selaku mewakili anak muda, sebagai yang menakodai perahu DPK Kecamatan Luakulu nih Bang, bahwa KNP kan ini adalah organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan kan. Nah sebenarnya yang Bung Rian lihat di masa pandemik ini nih, terkait gerakan-gerakan pemuda gitu kan, menurut Bung Rian bagaimana nih peran pemuda di masa pandemik ini? Kok kenapa pemuda itu begitu lesu, begitu kurang semangat gitu kan? Ada gak tips atau semangat untuk mereka supaya dia bisa kembali lagi nih untuk bisa bergairah gitu kan di masa pandemik ini? Gimana Bung Rian? Baik, suka tidak suka, mau tidak mau, saat ini kita dihadapkan dengan persoalan pandemi COVID-19. Iya, tentunya seperti saya katakan tadi, sebagai pemuda yang bagi saya memiliki berkewajiban sebagai lokomotif perjuangan, harus ikut serta mensukseskan program pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Terkait banyaknya pemuda yang lesu, yang loyo, seperti Bang Astin katakan tadi, saya rasa mungkin ada banyak faktor barangkali kan. Barangkali salah satunya itu yang tidak bisa kita bendung, itu adalah lajunya perkembangan teknologi kan. Munculnya beberapa berita-berita yang kadang harusnya ini anak-anak muda itu mampu menjadi filter. Berita hoax, COVID-19 merupakan konspirasi, COVID-19 itu dibuat-buat. Sudahlah, tinggalkan itu. Ini bukan soal warna kulit, bukan soal suku, bukan soal agama. Ini soal kemanusiaan. Siapapun dia yang di pundaknya tersemat pemuda terlebih ya, wajib harus ikut serta, ikut berperan untuk berkontribusi nyata bersama pemerintah melawan pandemi COVID-19 ini. Itu yang harus dilakukan pemuda menurut saya. Jadi singkirkan dulu mindset di dalam diri pemuda bahwa ini konspirasi, bahwa ini mengada-ngada. Itu disingkirkan dulu. Ya. Iya benar. Harus disingkirkan dulu, karena kalau tidak bahaya ini. Iya, bahaya. Nambah virus lagi ya. Menambah virus lagi. Iya benar. Iya, saat ini kan seharusnya peran pemuda itu hadir ya di tengah-tengah masyarakat, membantu peran pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19 ini gitu kan. Bukan hanya pemuda itu menyebarkan berita-berita yang kurang sumbernya tuh benar gitu kan. Iya, mereka gitu. Nah, ini menarik sekali Bung Rian. Gini Bung, tadi kita udah dari sisi peran pemuda ya. Nah menurut aja ya, menurut Bung Rian siap. Ini kita berandai-andai, berandai-andainya. Bung Rian kan pasti sudah mengetahui lah ya isu-isu dinamika nasional maupun secara daerah terkait pandemi ini gitu kan. Isu-isunya sangat kuat gitu kan. Contoh kayak gini, yang dimana ada kebijakan PPKM, pemerintah mengeluarkan. Nah tiba-tiba yang kita lihat di berita yang lagi viral itu di Makassar atau di Sulawesi ya, pedagang-pedagang kaki lima UKM itu diusir secara paksa. Nah diusir secara paksa lah gitu kan. Yang kita lihat di beritanya, yang kita lihat ya, ini seandainya aja, kita berandai aja. Nah melihat berita itu Bung Rian sebagai anak muda, sebagai pemuda gitu kan, bagaimana tuh Bung Rian menyikapi berita tersebut gitu kan? Tanggapan menurut pandangan Bung Rian sebagai pemuda gimana? Iya, baik.
kita sepakat bahwa tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan masyarakat. Ini menurut pribadi hemat saya ya, tidak ada pemerintah yang ingin membuat rakyatnya susah. Terkait aturan PPKM, saya rasa pemerintah sudah mengkaji lebih dalam terkait efek ketika kebijakan itu dilaksanakan. Baik, kalau saya boleh terkait ya, ada yang diusir paksa, ada bahkan yang kekerasan tadi. Kalau saya boleh mengutip perkataan Che Guevara, gitu kan, seorang tokoh revolusi Kuba. Che Guevara itu berkata, setiap hari orang banyak meluruskan rambut, tetapi dia lupa meluruskan hati. Nah, ini persoalan ini. Oke, kita memang ditugaskan oleh negara ini untuk mengamankan masyarakatnya ya, dengan melakukan penegakan disiplin, mengingatkan masyarakat, semisal pukul 9 malam sudah wajib tutup. Tapi cara-cara humanisme ini yang harus diterapkan. Kalau menurut saya, tidak serta-merta harus dengan cara kekerasan, karena sekali lagi seperti saya katakan tadi, ketika apa saja itu, Pak Hasbi, ketika dari hati ke hati, pasti masyarakat juga akan emosionalnya. Iya. Tapi kan itu kejadiannya di luar daerah Kalimantan Timur. Tapi bagaimana ya? Ini kita sebesar andai-andai dulu ya. Tapi bagaimana kejadian itu ada di daerah kita Kutai Kartanegara sendiri. Nah, bagaimana tuh seandainya benar Bung Rian melihat berita itu di daerah kita sendiri di Kutai Kartanegara, melihat tindakan aparat yang kurang presentatif terhadap pelaku-pelaku UMKM gitu kan. Tapi ini seandainya aja melihat kejadian itu, bagaimana tuh kita sebagai organisasi pemuda menyikapi permasalahan? Apakah kita pro dengan pemerintah atau dengan rakyat terkait kekerasannya atau kebijakan? Kau kebijakan enggak kekerasannya? Oh, kekerasan. Iya, kan kita berandai-andai aja ya. Terjadi di Kutai Kartanegara. Iya, misalkan terjadi di Kutai, gimana tuh? Ya tentunya kita tidak sepakat. Apa saja itu dengan cara kekerasan kita tidak sepakat. Dan ketika itu memang benar terjadi, kita harus cross check dulu apa yang melatar belakangi. Oh ya, mencari kebenaran. Iya. Ya, sebagai pemuda kita harus punya nalar kritis dong, check and balance kan. Jadi jangan serta merta kita harus menangkap berita oh itu terjadi pemukulan oknum misal. Gitu kan ya, kita harus tahu dulu kenapa gitu kan melatar belakangnya. Karena kalau memang ternyata fakta di lapangan yang bersalah aparat, ya kita harus berjuang untuk membela rakyat kecil. Iya, harus berjuang ya kita membela rakyat kecil itu. Tapi semoga aja tidak terjadi kan. Dan insya Allah tidak terjadi lah di Kutai Kartanegara kan. Kita berandai karena Kutai Kartanegara itu damai. Ya kan, masyarakat juga enak dan aparat juga baik-baik. Betul. Ya kan. Menarik sekali oleh Bung Rian. Saya suatu kehormatan, alhamdulillah. Untung aja ada akses bisa nyambung ke beliau. Saya sebenarnya nggak enak juga untuk undang beliau karena beliau sibuk. Tapi melihat dari gesturnya, orangnya udah karisma pemimpinnya udah terlihat di tahun ini sih. Jangan ketua DPD. Jangan mancing-mancing ini, wah ya ini bola panas ini. Tapi seandainya kalau ditawari kita mau. Jadi ketua DPD. Ini pertanyaan serius ini ya? Ada pertanyaan bercanda ini ya kan? Enggak, seandainya kita berandai-andai aja dulu. Seandainya mau gak ditawarin jadi ketua DPD KNPI? Tidak bisa ke tahun ini? Tidak mau lah saya. Benar tidak mau saya. Tidak mau saya. Berat gak sih jadi ketua DPD tuh? Berat. Ketua DPK aja berat ya? Iya, ketua banyak PR. DPK sangat berat sekali. Ngurusi satu wilayah kecamatan aja kan? Apalagi ngurusi satu kabupaten Kutai Kartanegara. Terdiri 18 kecamatan. Apalagi sekarang ada yang mekar gitu kan. Ngurusi anak muda itu enggak gampang gitu kan ya. Benar. Tidak mudah gitu kan ya. Karena apapun itu selain dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tentunya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Itu Bang Aspin. Ya, baik Bung Rian. Tadi kita udah sangat seru sekali ya. Siap. Bung Rian melihat tadi fenomena sekarang nih,
Kita bicara lagi seandainya aja, seandainya aja. Melihat situasi kondisi negara kita nih ya, lagi genting-gentingnya kan di masa pandemik, apalagi banyak media-media yang hoax untuk propaganda, entah itu pemerintah anak muda terkait pejabat-pejabat publik, terutama presiden kita. Banyak yang media hoax berita terkait pandemik ini. Dan kita lihat satu sisi negara kita tadi lagi genting situasinya, ada yang mulai tadi ada gelombang, mulai ini. Satu pertanyaan, Bung Rian, ini kita seandainya aja. Satu pertanyaan, saya ingin tahu jawaban dari anak muda. Seandainya ya, seandainya aja, negara Indonesia benar-benar terjadi flashback lagi di tahun 98 kan, yang dimana kan para demonstran, para terus tokoh-tokoh di negara, dari kondisi negara kan, dampaknya itu kan akhirnya sesama saudara kita ribut gitu kan, pengendara. Seandainya tahun 98 itu terulang kembali, ya seandainya ya, gara-gara melihat situasi negara kita tidak stabil nih, seandainya aja itu kembali lagi ke 98, ke sekarang tahun ini. Nah, apa yang Bung Rian lakukan sebagai pemuda untuk menggerakkan itu, untuk menstabilkan kondisi tersebut? Kayak presiden saya ini disuruh menstabilkan keadaan negara 98 ini. Kan ada peran pemuda di situ kan, siap, ada kan? Siap, gimana Bung Rian? Seandainya itu benar-benar terjadi. Iya, tentu ketika flashback ke tahun 98 tentu ada yang melatar belakanginya. Mengapa itu terjadi? Misal terjadinya 98 itu karena kesenjangan ekonomi yang terlalu jauh, kesenjangan sosial yang terlalu jauh, ketidakadilan merajalela di sana. Dan ketika itu terjadi lagi dengan atas nama tadi, tentunya kita akan membersamai perjuangan itu. Kenapa tidak? Nah, bahkan maaf potong dulu Bung Rian. Bahkan saat ini kita terjadi itu dia ekonomi, pendidikan, sosial, semua kesenjangan. Bahkan itu benar di masa pandemik ini. Nah, melihat isu itu kan pasti kalau kita berpikir seandainya apakah mungkin tahun 98 itu akan terjadi di tahun 2021. Nah, bagaimana kita itu untuk menjawabnya itu sebagai pemuda? Siap. Saya rasa itu tidak bakal terjadi lah. Seandainya kalau terjadi. Ya seandainya terjadi ya tadi saya bilang ketika itu kesenjangan terlalu jauh gitu kan. Ketidakadilan terlalu jauh sudah. Dan saat itu terjadi kondisi seperti 98, kita akan membersamai perjuangan. Karena kita berangkat dari jalan. Kita hidup dari jalan, dari aktivis yang biasa hidup di jalan, yang biasa perjuangan bersama masyarakat, dan tapi tentunya dengan perhitungan. Tapi kan saat ini pemerintah sudah berupaya keras. Berupaya keras bagaimana memberikan win-win solution terhadap penanganan COVID-19 ini, baik berdampak kepada ekonomi masyarakat, berdampak kepada pendidikan, berdampak pada pelayanan kesehatan. Pemerintah sudah sedang berupaya untuk itu. Nah, makanya inilah saatnya peran pemuda itu membersamai perjuangan itu. Jangan kita seolah-olah memilih dalam tanda kutip posisi terhadap COVID ini. Gitu kan ya. Maksudnya itu ketika ada oke lah, kita mungkin ada hal-hal yang kita tidak sepakat mungkinnya karena berdampak langsung kepada kehidupan perekonomian masyarakat gitu kan. Tetapi kan ketika kita lihat jauh ke depan gitu kan, ini demi kebaikan kita bersama. Banyak kan masyarakat menafikan gitu kan ya. Kenapa mall dibuka sementara untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha kita dibatasi? Kan ini sebuah narasi yang lucu menurut saya. Kenapa? Mall dengan masjid itu berbeda. Ya, terkecuali masjid dengan gereja. Misal gereja dibuka open saja, tidak dibatasi, hanya masjid yang dibatasi boleh. Itu panggilan iman.